Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk belajar bareng melalui media online. Melanjutkan bab 1 kemarin ya, tentang jenis-jenis salam, ungkapan salam. Oke. Sekarang kita masuk bab 2. Di sini kita bicara mengenai panggilan nanti ya, panggilan atau sapaan. Sapaan di kehidupan sehari-hari di Korea. Oke, kita mulai dari judulnya dulu. Yang pertama, 저는 리한입니다. Saya adalah Rian. Saya adalah Rian. Nah, ini memperkenalkan diri berarti ya. Oke. Ada gambar-gambar bendera negara-negara yang bekerja di Korea Selatan, mulai dari Korea sendiri sampai ke Filipina. Ada 16 negara ya. Terus di bawahnya ada gambar Hesai Jigap jabatan di perusahaan. Yesi ilustrasi atau contoh. Di sini yang tertinggi Sajangnim, lalu ada Gongjangjang kepala pabrik, mandor, lalu kita sebagai operator biasa ya. Ini kanan kiri Cikjang Dongrio, teman kerja kita. Untuk hal seperti ini saya rasa kalian paham. Terus kita lanjut di Dehwa. Kita ke Dehwa dulu, nanti untuk Munhwanya di belakang saja ya. Dehwa 1. Percakapan antara Rihan dengan Tuan. Nah, ini konteksnya mereka baru pertama kali bertemu ya dalam cerita ini. Di sini Rihan, Tuan. Ada gambar di sebelah kanan ini, di sini. Terus kita ke percakapannya. Annyeonghaseyo, selamat pagi. 처음 뵙겠습니다. Pertama kali berjumpa dengan Anda. 저는 saya Rihan. Saya adalah Rihan. Pakistan. Eso dari wasmida datang. Saya datang dari Pakistan, atau saya berasal dari Pakistan. Dijawab oleh Tuan. 반갑습니다. Ya, senang bertemu dengan Anda juga. 저는 saya Tuan입니다. Saya Tuan. Terus Vietnam eso dari Vietnam, wasmida datang. Saya datang dari Vietnam atau berasal dari Vietnam. 잘 부탁드립니다. Mohon bantuannya. Berarti ini yang baru datang si Tuan berarti ya. Karena dia yang meminta bantuan. Terus dilanjut kalimatnya Rihan si. Nah, si di sini panggilannya Mas untuk laki-laki atau Mbak untuk perempuan. Mas Rihan. Jo ini kata tunjuk orang. Jo bun beliau. Sopan ini ya. Jo bun beliau itu nugu imnika. Siapa beliau itu? Nah, jadi si ini ya, si Tuan ini menanyakan ini. Nah, dia melihat orang di seberang sana. Terus si Rihan menjawab Gongjangjangnim-imnida, kepala pabrik atau manajer gitu ya. Oke, percakapan masih sangat sederhana, nggak perlu diambil pusing ya. Kita lanjut, skip ke gramarnya di sini. Gramar dasar. Untuk modul-modul dasar, pembelajaran dasar juga di sini. Ada imnida adalah, imnika apakah, eso wasmnida datang dari atau berasal dari, terus kata tunjuk i, ge, jo. Ini, itu jauh, atau ini, itu jauh ya, benar. Untuk digunakan untuk tunjuk benda ataupun tunjuk orang. Tapi di sini di contohnya semuanya menggunakan tunjuk orang, bun beliau ya. Jadi pembahasan igejo di sini untuk penata tunjuk orang. Skip, lanjut, masih di dasar. Di sini untuk pengenalan diri, materi di pengenalan diri ya. Ini ada di contoh ini ada namanya Tuan, terus dia asal dari Vietnam, kita disuruh bikin kalimat sesuai dengan contoh di sini. Jadi
yang nomor 1 Rihan dan Pakistan, berarti 저는 리한입니다. Pakistan에서 왔습니다. Saya adalah Rihan. Saya berasal dari Pakistan. Terus yang kedua ini ada Supika. Dia dari Taeguk, Thailand. Berarti 저는 수피카입니다. 태국에서 왔습니다. Saya adalah Supika, berasal dari Thailand. Terus yang ketiga ada Suru. Nah, Suru dia Cina. Berarti 저는 수루입니다. 중국에서 왔습니다. Saya adalah Suru, berasal dari China. Yang keempat ada Indika. Indika dia Sri Lanka. Kita bikin kalimat 저는 인디카입니다. Sri Lanka에서 왔습니다. Saya adalah Indika. Saya berasal dari Sri Lanka. Untuk masih bentuk-bentuk yang simpel seperti ini kita biasakan menggunakan lesan saja untuk memperlancar dialog kita. Oke, lanjut di ini ilustrasi keluarga ini. Ilustrasi keluarga mulai dari yang tua, di sini kakek, ya dari kakek sampai kita di sini ada di sini. Nah, ini ada dua konteks di sini. Ketika kita laki-laki dan ketika kita perempuan, maksudnya gimana? Di sini yang membedakan kita, hubungan kita dengan kakak kita, kakak perempuan, kakak laki-laki. Apabila kita perempuan nanti bagaimana, kalau kita laki-laki nanti bagaimana? Bagaimana apanya? Maksudnya bagaimana kita memanggil. Ya, dalam bahasa Korea ada spesifikasi. Jadi antara hyong, terus opa, nuna dan oni yang artinya sama-sama kakak itu. Hyong opa kakak laki-laki, nuna oni kakak perempuan. Tapi itu penggunaannya beda-beda ya, penggunaannya beda-beda. Jadi ketika kita laki-laki, nah di sini ada namja namja. Kita laki-laki. Kita laki-laki. Berarti kita memanggil kakak laki-laki kita dengan sebutan hyong. Dan kita manggil kakak perempuan kita dengan sebutan nuna. Hyong, nuna. Jika kita laki-laki. Oke, jelas ya. Nah, kalau kita perempuan, Yoja di sini kita perempuan, kita manggil kakak laki-laki kita dengan sebutan opa dan kakak perempuan kita oni. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia susunan ini kurang rinci ya. Dalam bahasa Indonesia kita punya kakak, mau dia laki-laki mau dia perempuan ya kita manggilnya kakak gitu kan. Tapi berbeda kalau kita terapkan dalam konteks bahasa Jawa. Dalam konteks bahasa Jawa kita, kalau kita kakak laki-laki kita menyebutnya biasanya kakang atau kang mas. Kalau kita kakak perempuan biasanya mbak yu atau yayu atau mbak yu, seperti itu. Jadi spesifikasinya jelas. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada spesifikasi seperti ini. Oke, untuk ilustrasi ini di bagian ini saja yang perlu kita bahas. Sisanya tidak ada, sisanya normal. Oke ya, bisa kita lanjut. Jigob pekerjaan profesi, kalian paham semua. Terus kita ke Dehwai. Nah, ini percakapan antara Rihan dan Tuan. Tadi juga Rihan dan Tuan, ini Rihan dan Tuan juga. Ini baru di awal-awal ya, materi awal-awal. Mungkin si Tuan baru nyampe Korea dan sebagainya. Oke, kita awali ceritanya ya. Yang pertama, Tuan si Mas Tuan, IG ini moyeyo apa? Ini apa? IG dari kata igosen, igosi, IG. Dijawab, J saya gajok keluarga sajin foto. Foto keluarga saya. Jadi fotonya si keluarganya si Tuan ya. Terus si Rian nanya, I ini bun beliau ini nuguseo siapa? Nah di sini ada kata seo. Seo tapi bukan bentuk perintah ya. Jadi seo nanti kita bagi dua, yang ini perintah dan yang satu ini bentuk halus sopan, bentuk sopan. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks seo yang ini bentuknya sopan. Nuguseo siapa gitu, sopan, bukan perintah ya. Kalau perintah aneh jadinya. Siapalah gitu kan, silahkan siapa, nanti kan nggak mungkin. Jadi dilihat konteksnya. Ini kalimat apa, tanya atau kalimat perintah, nanti seo bisa kita
artikan yang mana, mau pakai yang ini atau yang ini. Terus dijawab 제 어머니 세요. 제 saya, 어머니 mama, ibu, 세요 adalah. Nah, ini juga bentuk halus. 제 어머니 세요, ibu saya. 어머니는 ibuku, 주부세요. 주부 ibu rumah tangga. Ibuku adalah ibu rumah tangga. Terus lanjut. Ini beliau 누구세요? Nanya lagi ya. Kepo banget ini Sirian ya. Ibu는 누구세요? Beliau ini siapa? Sama pertanyaan dengan ini. Ini dengan ini pertanyaannya sama. Dijawab 제 여동생. 제 saya 여동생 adik perempuan. 제 여동생이에요. Adik perempuanku. 제 여동생 adik perempuan 간호사 perawat. Adik perempuanku perawat. Kosakata masih sangat sederhana, kata tanyanya pun sederhana, susunannya pun masih sangat sederhana ya. Terus kita langsung lanjut saja ya, bisa dipahami. Paling tadi catatan untuk mengenai SEO tadi ya. Setelah itu ini kita ke grammar di sini. Ke grammar di sini yaitu ini. 이것, 저것, 그것. Nah, kalau udah ada kata got, ada i kejo, berarti ini itu jauh untuk benda, ini itu jauh. Terus untuk yeyo, ieyo ini bentuk informal adalah vokal dan konsonan, berarti ini untuk vokal, ini untuk konsonan. Terus iseo, ini yang bentuk sopan tadi ya. Jadi kalau konsonan pakai iseo, kalau vokal pakai seo. Oke, kita skip, kita ke Yonsep I. Yonsep I di sini kita disuruh apa ini? Percakapan sederhana ya. Disuruh ngikuti dari gambar ini. Ini contoh, ini pertanyaan, terus ini jawabannya diambil dari sini. Yang pertama, 이게 뭐예요? Ini apa? Dijawabnya pakai ini. Masukin berarti binu yeyo. Ini apa? Ini sabun, atau ini apa? Sabun. Nah, gitu dong. Terus yang kedua, ige moyeyo sama ini apa? Kita ngambil dari sini weguk indeng rokjeng. Berarti weguk indeng rokjeng. Oh, maaf. Indeng rokjeng menggunakan karena ini konsonan berarti i, e, yo adalah kartu registrasi orang asing. Oke. Dua soal yang atas menggunakan yeyo atau yeyo, terus dua soal yang bawah kita disuruh pakai ini, pakai seo di sini. Ini juga lihat konsonan vokal ya. Yang pertama, ibun, ini bun beliau, nunggu siapa? Beliau ini siapa? Sajangnim. Berarti kita jawab Sajangnim Iseo adalah direktur, karena konsonan ya. Konsonan berarti Iseo. Terus yang kedua, ini bun beliau nunggu siapa? Berarti sama. Pertanyaannya masih sama di sini. Beliau ini siapa? Di sini clue-nya adalah yodongseng, berarti yodongseng Iseo adalah adik perempuan. Jelas ya? Masih sangat-sangat sederhana, jadi nggak usah dibikin rumit ya. Oke, lanjut. Berarti kita sekarang ke munhwa. Nah, ini munhwanya kita bahas mengenai hoching. Ya. 한국의 호칭 di sini 호칭. 호칭 adalah sapaan atau panggilan dalam kehidupan sehari-hari. Panggilan atau sapaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dikasih contoh, ada gambar kalau kita manggil seseorang ya. Kalau kita manggil seseorang di suatu tempat, di sini digambarkan di tempat kerja dan di tempat umum
Di tempat umumnya dikasih gambaran resto atau kantin ya. Resto atau kantin. Aduh, maaf banget ini suara ayam berisik banget, maaf ya. Terus yang pertama ini. Gambar yang pertama. Ini kan atasan nih. Dia manggilnya Kim Yong Susi. Nah, si itu nggak boleh. Penggunaan sini nggak boleh. Ini atasan. Jadi kalau kita manggil atasan itu panggilnya diakhiri kata nim dan depannya itu jabatan. Misalkan Sajang. Berarti Sajang nim gitu ya. Nah, yang kedua ini di restoran ini dia manggilnya dengan sebutan Imo. Imo itu kayak bibi tante gitu ya. Kayak bibi atau tante. Nah, di sini dijelaskan nih. Di dalam kalimat ini penjelasannya. Kalau kita manggil orang yang lebih tua, kita nggak boleh manggil dengan namanya. Kalimat ini maksudnya nih. Kita nggak boleh manggil namanya. Gajok Ani Dorado meskipun bukan keluarga kita manggilnya kakak, hyong, opa, nuna, oni gitu tergantung. Jadi panggilan keluarga. Nah kalau di perusahaan kalau kita manggil atasan kita banjang, sajang, gongjangjang itu belakangnya pakai nim. Jadi banjang nim, sajang nim, gongjangjang nim. Itu aturannya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari yang bukan bukan di lingkungan kerja, di tempat umum seperti kita di resto gitu, di toko, kita memanggil orang-orang itu menggunakan panggilan dalam hubungan keluarga. Ini mirip dengan budaya kita di Indonesia, yaitu kita ketemu sama orang di jalan, halo Kang, halo Mas, halo Pak Lik, Pak D, Bude. Nah itu walaupun bukan hubungan keluarga tapi panggilan-panggilan itu melekat. Jadi sama ya. Jadi kayak ajosi, ajuma, imo gitu kan, haraboji. Jadi mirip. Jadi panggilannya, hocingnya itu sapaannya mirip dengan kita. Jadi kita nggak bingung harusnya karena mirip dengan kita ya. Oke. Untuk Jongbu Ahamun untuk Munhua bab 2 ini seputar panggilan, saya rasa kalian paham. Terus di bawahnya ini ini kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup khususnya perlengkapan mandi bersih-bersih nggak perlu saya bahas. Oke. Untuk bab 2 berarti kita selesai Mas, kita selesai ya kan? Kita selesai udah nggak ada masalah, semuanya clear dan cukup sekian dari saya untuk pembahasan bab 2. Semoga bermanfaat buat kalian belajar di rumah sambil santai, sambil ngerokok, sambil ngopi-ngopi begitu kan. Sambil ngapain kek terserah kamu, yang penting bisa menikmati. Kalau video ini bermanfaat bagi kamu silahkan diklik subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.